Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fil ayati taliyati yubayyinul Qur'anu anna an-nifaqa fi haqiqatihi naw'un minal marad. Pada ayat yang berikut ini Al-Quran ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya dan sebenarnya sifat nifaq itu merupakan satu macam penyakit hati, penyakit ruhani dan penyakit ma'nawi. Fa innal insana salima lahu wajhun wahidun faqat. Karena manusia yang sehat itu, sehat hatinya, sehat ruh dan nafsnya, biasanya dia hanya memiliki satu wajah, memiliki satu muka. Wa fi dzatihi insijamun tamun bainar ruhi wal jasadi. Manusia yang normal, manusia sehat imannya, biasanya di dalam ruh mereka, di dalam psikis dan jiwa mereka itu ada kesesuaian antara ruh mereka dengan jasad mereka. Lianna adh-dhahir wal batina wal ruha wal jisma yakmulu ahadumal akhar. Karena bagian yang zahir, yang lahiriah dan yang batin, yang maknawiyah, dan antara ruh dengan jisim atau jasad itu saling menyempurnakan satu sama lainnya. Idza kana al-fardu mu'minan fal imanu yatajalla fi kulli wujudihi wa idza kana munharifan fa zahiruhu wa batinuhu yadullani ala inhirafihi. Apabila seseorang dia sebagai seorang mukmin, maka imannya itu akan nampak dalam wujudnya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, ya, hanya satu arah, satu wajah, satu muka. Dan seseorang yang munharib, yang sesat, seseorang yang rusak hatinya, maka lahiriahnya tidak akan sama dengan batinnya, yaitu menunjukkan adanya penyimpangan. Ini kaum kafirin. Wa izdiwajiyatul jismi marruhi maradun akhar wa illatun adhafiyan. Tapi penyimpangan jisim dan ruh itu merupakan satu penyakit yang lainnya, merupakan penyakit tambahan. Innahu naw'un min at-tadad wal infisal fi syakhsiyatil insaniyah. Dan hal ini merupakan adanya kontradiksi dan pemisahan pada diri seseorang. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Karena itu orang yang mukmin satu wajah, jelas imannya, nampak dalam perilakunya, perbuatannya dan ucapannya. Orang yang kafir nampak dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, ucapannya, sikapnya. Tapi munafik dia itu ada izdiwaj, kesana kemari memiliki dua wajah. Ini suatu penyakit yang sangat berbahaya, yang sulit untuk dikenali. Wa bima anna sunnatullahi fil kauni iqtadat ayatayassara at-tariqa likulli salikin wa an tatawaffara subul at-taqaddumi likulli man yajhadu fi wad'i qadamihi 'ala at-tariqi faqad adhafa al-Qur'anu qalahu fazadahumullahu marada. Karena sunnatullah dalam alam semesta ini itu menuntut dan memastikan untuk memudahkan jalan dan arah bagi setiap yang menempuh jalan tersebut. Dan juga sunnatullah, undang-undang Allah itu memenuhi jalan-jalan ya untuk kemajuan umat manusia dan akan mendorong serta membantu orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, ya, orang yang menapakkan kakinya dalam jalan tersebut. Karena itu Al-Quran telah menambahkan dalam ucapannya fazadahumullahu marada. Allah menambahkan penyakit pada mereka. Artinya apa? Artinya orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan, Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan berikan kemudahan. Tapi orang-orang yang rusak, yang mengingkari, yang munafik, Allah akan tambahkan penyakit pada mereka. Orang yang berjalan pada jalan yang rusak, yang nifak, Allah tambahkan penyakit nifaknya. Itu sunnatullah. وبما أن الكذب رأس مال المنافقين يبررون به ما في حياتهم من متناقضات ولهذا أشار القرآن في ختام الآية إلى هذه الحقيقة
walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mengingat bahwa dusta itu merupakan modal utama mereka, modal utama kaum munafikin, maka mereka mencari alasan, mencari-cari dalil dan jalan dalam kehidupan mereka tentang hal-hal yang sifatnya kontradiksi tersebut, mengadakan hal-hal dan menciptakan hal yang kontradiksi. Oleh karena itu Al-Quran mengisyaratkan dan menjelaskan pada akhir ayat tentang hakikat dan kenyataan ini. Hanya ujung-ujung mereka, akibat perbuatan mereka adalah azab yang pedih. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka mendapat siksa yang pedih karena perbuatan yang mereka kerjakan sendiri. Thumma tasta'ridul ayatu khasa'isal munafiqin. Kemudian setelah itu Al-Quran dengan ayat-ayatnya menjelaskan dan memaparkan sifat-sifat kaum munafikin. Wa tadhkuru awalan annahum yatashaddaquna bil islah. Pertama Quran menjelaskan bahwa kaum munafik itu bersungguh-sungguh menampakkan kesungguhan dalam melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, sangat serius, sangat semangat. Bainama hum yataharrakuna ala khati at-takhribi wal fasad. Tapi pada hakikatnya mereka itu bergerak dan berjalan pada jalan kerusakan dan merusak, ya, merusak masyarakat, merusak sosial dan merusak diri mereka sendiri. Quran menegaskan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan pada mereka, kalian jangan buat kerusakan, jangan buat fitnah, jangan buat hoax, jangan mengadu domba, ya, mereka menjawab, kami ini melakukan kebaikan, kami berjihad, kami beramal soleh, kami membela Islam, dan seterusnya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka sebenarnya telah melakukan kerusakan, melakukan fitnah, melakukan adu domba, menghancurkan Islam, ya. Tapi mereka la yash'urun, tidak sadar. Ini satu perbuatan yang sangat kita khawatirkan. Jangan sampai kita melakukan kerusakan, melakukan penipuan dan menciptakan fitnah, tapi kita tidak merasa. Kita merasa berbuat baik, merasa jihad, merasa melakukan amal soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Dzakarna sabiqan annal insana law tamada fil ghayyi wad dhalali yafqudu qadrat tashkhisi bal tanqalibu ladaihi al mawazin wa yasbahu adh-dhanbu wal ithmu juz'an min tabi'atihi. Telah kami sebutkan tadi sebelumnya bahwa manusia itu apabila dia terus-menerus dalam kesesatan dan kerusakan, dalam penyimpangan, maka akibatnya seseorang itu akan kehilangan kemampuan untuk menentukan dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bahkan akan berbalik pada dirinya itu, ya, artinya hal itu akan membuat kerusakan tanpa dia rasa, tanpa dia ketahui, ya. Artinya bahwa tolak ukur itu atau alat untuk mengetahui baik buruk itu akan menjadi hilang. Wa yasbahu adh-dhanbu wal itsmu juz'an min tabi'ati, sehingga perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar itu, berbuat hoax, fitnah, itu akan menjadi tabiat dirinya, sudah menyatu, sangat sulit untuk dihilangkan. Kalaupun ditegur, dikasih tahu dan dia tahu kesalahan itu, dia tetap akan mempertahankan kesalahannya yang dia klaim sebagai kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Wal munafiquna aidan bi israrihim ala inhirafihim yatatabba'una bi khatt an-nifaq wa yatara'a lahum a'maluhum bitadriji wa kanahum a'malu islahiyatin wa taghdu bi suratin tabi'atin thaniyatin lahum. Jadi mereka itu kaum munafikin karena mereka senantiasa melakukan keburukan, melakukan kejahatan, berbuat fitnah dan hoax, maka itu akan menjadi bagian dan tabiat diri mereka, kenampakan tersebut. Mereka menampakkan amal-amal kebaikan, ya, tapi mereka pada akhirnya melakukan amal keburukan, dan itu lama-lama menjadi jati diri mereka. Perbuatan buruk tersebut yang mereka tidak sadari, ya. InsyaAllah kita akan bahas pada kajian berikutnya tentang tanda-tanda kemunafikin yang lain yang harus kita kenali dengan baik. Jangan sampai kita
terkena penyakit nifak ini dan kita tidak merasa, ini sangat berat. Karena banyak tanda-tanda nifak dan munafik itu yang harus kita pelajari dan kita pahami dengan baik agar kita bisa menjauhinya. Dan banyak sekali orang-orang kaum muslimin yang terkena penyakit nifak tapi mereka tidak terasa atau tidak merasa dan tidak sadar, sehingga tergolong orang-orang yang mendapat walahum adzabun azim, na'udzubillahi min dzalik. Sekian saja dari saya kajian malam ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya dan kita bisa mengamalkannya. Mohon dimaafkan, mohon dikoreksi dan diperbaiki, dan juga mohon doanya selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.